Luka dan saksi. Malam itu aku berdoa untuk jalan keluar, untuk keselamatan, untuk waktu yang tepat. Aku berdoa sampai akhirnya tertidur. Keesokan paginya, aku bangun lebih siang dari biasanya. Biasanya aku selalu terjaga sebelum matahari terbit, membersihkan rumah sebelum berangkat syuting agar rumah bersih ketika ia bangun. Tapi malam itu, aku tertidur di tengah doa, kelelahan setelah apa yang terjadi di mobil. Suara kunci berputar membuatku terbangun. Bobby sedang membuka laci tempat ia biasa menyimpan dokumen gereja, seperti kebiasaannya. Saat melihatku bangun, ia tersenyum. Kok baru bangun? Katanya, seolah sedang bercanda. Kali ini aku tidak hanya mengangguk dan diam. Aku menatap matanya dan menjawab, "Aku kerja, makanya capek." Ia berhenti sejenak, lalu mengangguk seolah menerima jawabanku tanpa masalah. Untuk sesaat suasana tampak tenang, tapi aku tahu itu hanya ketenangan yang tidak pernah bertahan lama. Sejak aku mulai terbuka dengan teman-teman di lokasi syuting, sesuatu dalam diriku berubah. Itu pertama kalinya aku benar-benar bercerita tentang apa yang sedang terjadi. Saat aku mengatakannya dengan lantang, semuanya terasa nyata. Dan ketika mereka mendengarnya, aku sadar betapa salah semua ini, betapa tidak ada satupun yang bisa dianggap wajar. Sedikit demi sedikit, kebenaran itu membuatku lebih berani. Pagi itu, aku tidak bergerak seperti biasanya. Aku tidak terburu-buru membuatkan kopi atau mendahulukan kebutuhannya. Aku langsung ke kamar mandi. Aku mandi cepat, karena waktu menuju syuting hampir habis. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menyesuaikan rutinitasku dengan miliknya. Begitu keluar, tubuhku masih basah dengan handuk melilit di dada, dia sudah menunggu. Wajahnya tenang, tapi genggamannya tidak. Ia menarik lenganku, mendekatkan wajahnya ke telingaku agar asisten rumah tangga yang sedang menyetrika di ruangan sebelah tidak mendengar. Jangan mulai sok berani sama aku. Jangan pikir cuma karena kamu punya teman baru, kamu bisa bersikap kurang ajar. Suaranya pelan, tapi jarinya menekan kulitku kuat sekali. Aku nggak ngapa-ngapain, aku cuma kesiangan. Aku harus siap-siap kerja. Cengkramannya masih terasa di kulitku. Lalu ia melepaskannya dengan dorongan kecil. Hati-hati kamu. Jangan mulai besar kepala. Ia berbalik dan membuat kopinya sendiri. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menatap tanganku yang masih bergetar. Tapi di antara rasa takut itu, ada sesuatu yang baru. Api kecil yang baru menyala. Dia sudah mulai menyadari perubahanku, dan itu membuatnya gelisah. Entah kenapa aku tahu, keadaan mulai berbalik sedikit demi sedikit. Aku berpakaian dengan atasan tanpa lengan dan kardigan. Hari itu, aku sudah memutuskan satu hal. Aku tidak akan lagi berusaha menutupi semuanya. Biarkan orang melihat. Biarkan mereka bertanya. Ketika aku turun ke bawah, udara pagi terasa berat dan panas. Aku menggenggam kardigan itu, tidak mengenakannya. Aku bilang pada diri sendiri alasannya karena cuaca. Tapi jauh di dalam hati, mungkin aku ingin kebenaran itu mulai terlihat. Di ruang tamu, ibunya sedang berdiri di depan lemari kecil dengan cermin, merapikan rambut seperti biasa. Ia melihat pantulan diriku di kaca, lalu berbalik. Tatapannya langsung jatuh ke lenganku. Matanya membesar. "Itu kenapa tanganmu?" tanyanya, terkejut melihat lebam-lebam di kulitku. Sebelum aku sempat menjawab, Bobby sudah muncul di sampingku. Cepat, seperti refleks. Oh, itu dari syuting. Lagi banyak adegan berantem. Ibunya tidak langsung percaya. Kelihatannya parah. Kamu yakin? Aku tidak bisa berkata apa-apa dengan dia berdiri begitu dekat. Aku memaksa tertawa kecil. Iya, adegan berantem. Ibunya mendekat, menurunkan suaranya. Itu bukan Bobby kan? Kalau iya, bilang sama mama ya. Aku tersenyum gugut dan menggeleng, berpura-pura menganggap ucapannya lucu,
padahal jantungku berdebar begitu keras sampai aku takut ia bisa mendengarnya. Di mobil, suasananya menegang. Kamu sengaja kan? Kamu mau dia lihat. Kamu pikir aku takut sekarang? Aku sudah tahu semua trik perempuan kayak kamu. Kamu nggak bisa ngalahin aku. Aku diam. Untungnya hari itu ada sopir, jadi tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, tidak ada aksi membahayakan. Dia tidak bisa bebas seperti biasanya, dan aku bisa melihat betapa dia membencinya. Di lokasi syuting, dia menolak pergi. Dia mengikutiku kemana-mana, bahkan duduk di sebelah sutradara, seolah punya hak untuk menilai aktingku. Dia tahu aku benci diawasi saat take, dan dia sengaja melakukannya untuk mengacaukan fokusku. Saat aku salah satu dialog, dia tertawa keras, sengaja, agar semua orang mendengar. Lawanku main menatapku cemas. Kamu nggak apa-apa? Pertanyaan sederhana itu cukup untuk menyalakan sesuatu di dalam diriku. Ini tidak normal. Aku tidak bisa terus membiarkan ini terjadi. Aku menggeleng. Aku ingin melawannya dengan caraku sendiri. Setelah pengambilan gambar selesai, aku menariknya ke samping. Tenang, langsung, tanpa takut. Kamu harus pergi. Aku lagi kerja. Dia tersenyum miring. Sekarang kamu berani ya? Gara-gara tadi pagi sedikit galak, kamu pikir bisa ngatur aku? Aku tidak bergeming. Kamu harus pergi. Dia mendekat, dengan senyum sinis yang selalu ia pakai saat ingin merendahkanku. Kenapa? Kamu mau flirting sama lawan main kamu kalau aku nggak ada? Dia mencari reaksi. Tapi kali ini, aku punya sesuatu yang dia tidak duga. Kalau kamu nggak pergi, kataku dengan suara tenang tapi tegas, aku akan kirim pesan ke mamamu. Aku akan bilang kalau lebam di tanganku bukan dari adegan berantem. Aku akan bilang apa yang sebenarnya kamu lakukan. Kata-kata itu keluar begitu saja, bahkan sebelum aku sadar aku sudah mengatakannya. Aku tidak tahu apa reaksi ibunya nanti kalau tahu yang sebenarnya. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak takut lagi. Dia tertawa. Tawa palsu yang dingin. Silahkan. Kamu pikir dia bakal percaya kamu? Dia udah tahu kamu nggak waras. Coba aja. Aku mengeluarkan ponsel. Sekejap wajahnya berubah. Ia beralih ke ancaman. Kamu bakar nyesel. Aku bisa bikin kamu lebih parah lagi. Kamu pikir kamu kuat sekarang? Tunggu aja. Dia meludah ke tanah di depan kakiku. Seperti ancaman kecil tentang apa yang akan ia lakukan nanti. Aku tetap mengetik pesan itu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bahkan gak bisa jadi istri yang benar. Kamu gak bisa kasih aku anak. Dan jangan pikir aku gak tahu yang sebenarnya. Kamu bukan perawan. Kamu gak berdarah waktu pertama kali, kan? Kamu pikir bisa nipu aku? Aku terdiam, kaget. Dari semua hal jahat yang pernah ia ucapkan, itu yang paling menyakitkan. Ia yang telah merenggut segalanya dariku, dan kini menuduhku menipunya. Lalu, seperti biasa, ia mencoba melunak. Sayang, udah, jangan drama. Sini deh, kita bicarain baik-baik. Aku mengabaikannya. Aku menekan kirim. Dia menatapku dari jauh, matanya menyipit. Untuk sesaat, dia ragu. Tak yakin apakah aku benar-benar melakukannya. Tak ada balasan di ponselku. Tapi beberapa detik kemudian, ponselnya berdering. Ia melihat layar, lalu menatapku. Di matanya muncul sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketakutan. Itu ibunya. Ia menjauh untuk menjawab panggilan itu. Suaranya terdengar dari kejauhan. Ibunya berteriak marah. Bobby tidak membalas, tidak berbalik, tidak berani memotong pembicaraan. Ia menunduk, berjalan langsung ke mobil, dan pergi. Aku menoleh ke orang yang paling kupercaya di lokasi dan menceritakan apa yang terjadi. Begitu saja. Benarkah itu baru saja terjadi? Keheningan yang tersisa tidak lagi terasa seperti bahaya, tidak seperti berjalan di atas kaca, tidak seperti menahan nafas. Rasanya bersih, tenang, seperti berdiri di tengah badai yang akhirnya menjauh. Wajahnya langsung berubah lega. Hubungi orang tuamu, Ceri. Ceritakan semuanya.
Aku janji, mereka akan lindungi kamu. Aku melakukannya. Aku menelepon, aku meminta mereka datang. Dan sementara aku menunggu, aku merasakan semuanya sekaligus. Lega, takut, malu, harapan. Aku tidak tahu mana yang harus kupercaya. Tapi aku tahu, inilah saatnya. Perpisahan antara diriku yang dulu dan diriku yang akan datang. Saat mereka tiba dan kulihat mereka berjalan menyeberangi lokasi syuting, sesuatu dalam diriku pecah. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti gadis biasa lagi. Seorang anak yang akhirnya dijemput orang tuanya setelah sekian lama. Di sela-sela jeda syuting, aku menceritakan semuanya. Tamparan, ancaman, rasa takut, rasa malu. Dan aku tahu, sejak saat itu, tidak akan ada jalan kembali. Mereka bilang mereka selalu merasa ada yang salah dengannya. Itulah kenapa dulu mereka berusaha keras menjauhkan kami. Tapi mereka tidak tahu sejauh apa semua ini. Mamaku menangis. Papaku hanya menggeleng berulang kali. Keduanya merasa gagal. Tapi mereka berjanji, mulai sekarang mereka akan menebus semuanya. Gak ada lagi rahasia. Katakan semuanya. Jangan tanggung sendiri. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa ditopang. Seolah tanah di bawah kakiku yang selama ini retak dan goyah, akhirnya mulai kokoh lagi. Mereka mengingatkanku bahwa Bobby tidak pernah benar-benar berkuasa. Dia tidak punya uang, tidak punya pengaruh. Satu-satunya kemampuan yang dia punya hanyalah menipu orang polos yang tidak tahu lebih baik. Orang-orang seperti aku. Dia bukan seseorang yang pantas ditakuti. Dia hanya kelihatan kuat karena aku terlalu takut untuk melihat lebih dekat. Tapi begitu aku berani menatapnya, semuanya runtuh. Aku melihat tali-tali itu, trik-trik itu, bocah di balik tirai yang berpura-pura jadi monster. Setelah hari itu, aku memblokirnya di semua media sosial. Semua akses kututup. Hanya satu yang masih terbuka, email. Dan di sanalah dia berpegang. Awalnya dia menulis dengan dingin, pura-pura tidak peduli. Menanyakan kapan aku akan mengambil barang-barangku. Ia bahkan menyebut Angel, seolah dia hanyalah barang yang tertinggal. Seolah kami hanya sedang membereskan sisa-sisa rumah tangga biasa. Tapi ketika aku membalas, menanyakan tanggal agar sopirku bisa datang, dia mulai mengelak, bilang sibuk. Mendadak pria yang selama ini jarang bekerja jadi orang yang paling sulit dijadwalkan. Ia menunda, mencari alasan, hanya agar aku ingat bahwa dia masih bisa mengatur sesuatu. Ketika itu tidak berhasil, nada tulisannya berubah. Ia mulai cemburu, menuduhku dekat dengan lawan main. Aku lihat tweet kamu, tatapan kamu ke dia. Kamu makin berani sekarang ya? Padahal, sekalipun aku memang dekat dengan seseorang, itu tidak akan mengubah apapun. Karena aku memang tidak pernah benar-benar miliknya. Tidak karena cinta, tidak karena pilihan, tidak karena ikatan suci. Dia tidak pernah melindungiku, tidak pernah menjagaku, tidak pernah memperlakukanku sebagai manusia yang setara. Dia hanya memperalat, mengendalikan, dan menghancurkan. Aku tidak pernah miliknya untuk ia kehilangan. Lalu nada suratnya berubah lagi. Ia mulai memohon. Katanya ia menyesal, ia salah, ia tak seharusnya memperlakukanku begitu. Tapi di akhir pesannya, ia tetap memelintirnya. Ataupun yang dikatakan pastor ke mamamu tidak penting. Karena di mata Tuhan, kita tetap terikat. Aku akan menunggu kamu selamanya. Masih sama, masih bersembunyi di balik nama Tuhan, masih memakai kata-kata suci untuk menutupi kebusukan. Dan saat itu, aku sadar dia sudah tidak punya kuasa apapun lagi. Karena pada hari di lokasi syuting itu, ketika ia pergi begitu saja setelah mendengar suara ibunya, aku melihat siapa dia sebenarnya. Bukan monster, tapi pengecut. Bukan Tuhan, tapi bayangan. Bukan kuat, tapi kecil. Sangat kecil. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Aku merasa bebas.